Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 1 dengan fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Yuk kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Kalian mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri, dan kalian mampu untuk membuat kesimpulan menggunakan kosakata baru. Untuk pembelajaran ilmu pengetahuan alam, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini adalah kalian mampu mencari tahu contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif, dan kalian mampu membuat laporan hasil kegiatan. Sekarang kita akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks. Ide pokok bisa juga merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, atau ide utama. Dalam suatu paragraf, hanya ada satu ide pokok. Di mana letak ide pokok? Ide pokok dapat kita jumpai pada kalimat utama. Kalimat utama dalam sebuah paragraf dapat kita jumpai di awal atau di akhir suatu paragraf. Berikutnya, kita akan belajar pengertian kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat pokok yang ada dalam paragraf, atau kalimat yang mengandung ide atau gagasan. Kalimat utama bisa diartikan sebagai kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf, terdiri atas satu kalimat utama atau kalimat pokok. Kalimat utama ini diuraikan dengan beberapa kalimat penjelas. Nama lain dari kalimat utama adalah kalimat pokok atau kalimat topik. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3 macam, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas 2 macam paragraf, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimat utama dinyatakan terlebih dahulu, kemudian diikuti kalimat penjelas. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelas disampaikan terlebih dahulu, baru kemudian kalimat utama. Setelah kita mempelajari tentang ide pokok dan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita akan mempelajari tentang kesimpulan suatu teks. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi sebuah teks. Bagaimana cara menuliskan kesimpulan? Caranya adalah, pertama, tentukan kalimat utama dalam sebuah teks atau paragraf. Selanjutnya, kita tentukan ide pokok teks atau paragraf. Yang ketiga, catat kata kunci teks tersebut. Dan yang terakhir, membuat pernyataan yang sesuai ide pokok dan kata kunci teks. Bagaimana? Sangat mudah kan? Sekarang, mari kita perhatikan
contoh paragraf yang Bu Mela berikan. Kemudian kita analisis bersama-sama. Kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh dengan subur. Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur hara dari material gunung berapi. Dari paragraf ini, kita bisa melihat bahwa kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Karena kalimat utama terletak di awal paragraf, maka paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif. Dari kalimat utamanya, kita bisa menentukan ide pokoknya. Apa ide pokoknya? Ide pokok yang ada adalah kawasan gunung berapi cocok untuk bertani. Setelah kita menganalisis kalimat utama dan ide pokoknya, kita akan membuat kesimpulan. Sebelum kita membuat kesimpulan, kita tentukan dulu kata kunci yang ada di dalam paragraf. Kata kuncinya adalah kawasan gunung berapi, cocok untuk bertani, subur, mengandung unsur hara. Dari kata kunci ini dan juga dari ide pokok bisa kita tentukan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kawasan gunung berapi sangat subur dan cocok untuk bertani. Kalimat yang tadi kita analisis berisi tentang tanaman yang ada di daerah pegunungan. Tentu, banyak sekali tanaman yang tumbuh di daerah pegunungan. Tanaman tersebut berkembang biak, baik secara generatif maupun vegetatif. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi secara alami ataupun buatan. Vegetatif alami pada tumbuhan adalah perkembangbiakan vegetatif tanpa adanya bantuan dari manusia. Macamnya antara lain tunas, tunas adventif, akar tinggal, geragih atau setolon, dan kemudian ada spora. Selain yang tadi sudah Bu Mela sebutkan, vegetatif alami bisa berupa umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Selain perkembangbiakan vegetatif alami, tumbuhan ada yang mengalami perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Ada dua macam. Yang pertama, sifat tanaman baru sama dengan induknya. Ada mencangkok, merunduk, serta menyetek. Perkembangbiakan vegetatif buatan juga bisa menghasilkan sifat tanaman baru berbeda dengan induknya. Di antaranya ada menempel atau okulasi, yang kedua menyambung atau mengenten. Nah, hari ini kalian sudah mempelajari berkaitan dengan ide pokok, kalimat utama,
membuat kesimpulan, dan vegetatif alami, vegetatif buatan pada tumbuhan. Sekarang, Bu Mela akan menyampaikan tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Yang pertama, cari teks bacaan dalam buku paket tema 1, subtema 1 dengan tema tumbuhan. Tentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian, tentukan ide pokok dari masing-masing kalimat utama tersebut dan buatlah kesimpulan dari teks bacaan tersebut. Tuliskan pada format yang akan Bu Mela tampilkan setelah ini. Jika kalian sudah selesai, pergilah keluar rumah kalian, amati tumbuhan di sekitar kalian, kemudian catatlah pada tabel tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif dan analisislah cara perkembangbiakannya. Berikut format untuk menuliskan analisis kalian terhadap teks bacaan. Di dalam lingkaran di tengah ini, kalian tulisi judul teks bacaan, kemudian kalian tuliskan kalimat utama ide pokok dalam lingkaran di sebelahnya. Yang terakhir, kalian buat kesimpulan dari teks bacaan tersebut. Jika kalian sudah menyelesaikan tugas yang pertama, silahkan kalian pergi keluar rumah. Amati tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan rumahmu, kemudian laporkan dalam bentuk tabel yang sudah Bu Mela sajikan berikut. Kerjakan di kertas HVS. Ingat, jangan lupa tulis nama dan nomor presensi kalian. Selamat mengerjakan. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar. Selamat mengerjakan tugas anak tangguh dan kreatif. Jaga kesehatan kalian. Jaga jarak. Sering-sering cuci tangan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Salam sehat. Bebas COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.